Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tentastik. Aduh, salah terus ya kalau nyebut Tentastik nih. Ketemu lagi ya dengan Budian di kompetensi dasar yang berikutnya, masih di puisi ya. Tapi kali ini adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, jadi dalam kompetensi ini teman-teman nanti dituntut untuk bisa menuliskan puisi ya teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman di sini tentu udah ada yang pernah bisa menulis puisi ya, tapi di sini Budian mungkin share juga, ini diambil juga dari orang yang sharing juga gitu ya, tentang langkah-langkah menulis puisi. Di sini ada dua nih. Makanya kenapa Budian di sini menyebutkan pilih mana yang paling membantumu ya. Kenapa? Karena yang pertama, langkah-langkah puisi di sini, ini kalau di sini yang pertama menentukan dulu tema ya. Jadi tentukan dulu tema, inspirasi apa yang akan dituangkan dalam tiap baris dalam bait ya. Ini sama, di yang kedua juga sama, diawali dengan menuliskan ide ke dalam baris-baris kalimat gitu ya. Kemudian tapi kalau yang di yang pertama ini ada persempit tema dengan memfokuskan pada objek tertentu. Kemudian ada tentukan kata kunci yang dapat dikembangkan dalam tiap baris. Kemudian yang keempat, kembangkan kata kunci dengan memanfaatkan diksi dan majas ya. Kemudian yang kelima, perhatikan koherensi antar bait dan sisipkan amanat yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir, susun menjadi puisi utuh gitu ya. Ini langkahnya berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini sebetulnya agak lebih simpel ya. Kita tinggal langsung menuangkan ke dalam baris-baris kalimat, jadi nulis aja dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, memilih kata-kata kunci yang cukup mewakili kalimat. Nah, ini yang dimaksud dari diksi ya. Dalam pertemuan sebelumnya Budian pernah menjelaskan diksi. Kemudian yang ketiga, mengganti kata-kata dengan diksi yang lebih tepat. Ini kemudian yang kelimanya, menyunting ulang dan menulis bait puisi yang diinginkan gitu ya. Jadi langkah kedua ini sebetulnya lebih simpel dibandingkan langkah yang pertama. Nah, tapi dalam pertemuan ini Budian ingin mengajak teman-teman mengenal tekniknya ya. Jadi kalau misalnya yang ini mangga sih yang mana aja gitu ya. Di antara dua yang ini silahkan teman-teman mana yang lebih nyaman untuk teman-teman. Tapi untuk di sini Budian akan mengajak teman-teman untuk mencoba ya menuliskan teknik dengan dua teknik nih gitu ya. Sebetulnya ada lagi teknik narasi gitu ya, teknik deskripsi, nah sama teknik akrostik. Yang Budian ingin ajak teman-teman di sini adalah yang teknik deskripsi. Ya, ini yang teknik deskripsi. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari sekarang adalah yang teknik akrostik gitu. Nah, nanti teman-teman yang mana, jadi gabungan ya, digabungkan dengan tadi yang sebelah sini, yang ini, langkah-langkah yang ini, dengan tekniknya yang mana yang mau teman-teman pilih silahkan gitu ya. Yang pertama dulu mungkin ya, akan Budian contohkan ya, bagaimana sih menulis puisi dengan teknik deskripsi. Nah, untuk teknik deskripsi itu apa sih? Seperti apa caranya? Nah, jadi teman-teman, seperti halnya di kelas 7, pernah tuh teman-teman belajar tentang menulis teks deskripsi ya. Nah, ini di sini tidak jauh berbeda. Teman-teman misalnya melihat benda apa yang ada di sekitar teman-teman, ya, mengamati, kemudian mendeskripsikannya. Contoh misalnya gini, kita akan menulis tentang misalnya rumah sakit atau sekolah di kala pandemik lah ya, jangan jauh-jauh ke rumah sakit lah. Misalnya gini, sekolah saat pandemik misalnya. Ini ya judulnya, ya temanya, misalnya temanya ini belum judul ya, ini belum judul tapi ini temanya. Nah, ketika saya ke sekolah, misalnya ya, ketika saya ke sekolah, yang saya lihat itu kita data dulu. Yang kita lihat ketika teman-teman ke sekolah itu apa aja. Misalnya, kalau saya melihat bangku. Misalnya saya melihat bangku. Terus, ada apa lagi sih? Misalnya, yang saya lihat di sana. Kemudian saya melihat papan tulis.
ya. Kemudian saya melihat apa lagi? Melihat tanaman. Ya. Terus saya melihat apa lagi? Melihat kelas-kelas misalnya. Ya. Nah, saya nggak akan mencontohkan banyak-banyak ya. Ini dulu aja misalnya dari bangku, ada papan tulis, ada tanaman, ada kelas-kelas. Nah, bagaimana ini udah jadi puisi belum? Belum ya. Ini belum menjadi puisi. Bangku, papan tulis, tanaman, kelas-kelas. Mereka sedang ngapain? Gitu ya. Mereka sedang apa? Nah, kalau misalnya kita uraikan, kita deskripsikan, misalnya tadi kita punya kata bangku yang pertama. Bangku itu misalnya atau mau meja dan kursi boleh lah ya, misalnya bangku-bangku boleh misalnya. Nah, bagaimana mereka sedang apa misalnya? Kita analogikan nih, langsung kita analogikan si bangku itu sebagai manusia, ya, sebagai benda hidup, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk hidup. Nah, bangku itu sedang apa? Gitu ya. Misalnya sedang duduk terdiam. Kita lihat misalnya sedang terdiam. Ya, bangku sedang terdiam misalnya. Tanamannya misalnya tadi bagaimana sih yang kita lihat tanaman? Oh, ada tadi papan tulis yang kedua ya. Papan tulisnya bagaimana? Misalnya ya, papan tulisnya itu kosong tanpa tulisan. Nah, kemudian tanamannya bagaimana? Tanamannya bagaimana? Lagi ngapain? Bagaimana keadaannya, kondisinya misalnya ya. Tanamannya misalnya mengering. Ya. Kemudian tadi kelasnya gimana? Kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya misalnya sepi. Ini ya, kata-kata yang tergambar di sini yang Budian tuliskan ini merupakan kata-kata yang biasa ya, yang masih biasa. Bangku, diam, terdiam ya, tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana kan ya kalau bangku gitu ya. Papan tulis misalnya kosong tanpa tulisan, tanpa tanaman tuh kelihatannya pada kering gitu ya. Terus kelas-kelas sepi. Nah, ini kata-kata yang ada di sini gitu ya. Ini bisa dikembangkan lagi. Tadi balik lagi ada diksi ya. Diksi. Pilih diksi yang paling tepat yang akan kita gunakan. Contoh misalnya, atau bukan dipilih ya, dipilih dan ditambahkan kata-kata yang lebih tepat. Kita akan coba tambahkan, kita save dulu yang ini. Misalnya, ya, bangku hanya mampu terdiam membisu. Kemudian tadi kita juga menggunakan papan tulis ya. Tadi sudah menggunakan papan tulisnya itu bagaimana? Kosong tanpa tulisan ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan juga kata penghubung, tapi tidak terlalu banyak kata penghubung. Kita gunakan kata sementara. Karena kontradiktif ya, atau menambahkan. Sementara papan tulis kosong tanpa. Nah, tadi kan Budian pilihnya tanpa tulisan ya, papan tulis kosong tanpa tulisan gitu ya. Nah, di sini bisa dipilih diksinya tanpa tulisan itu, misalnya tulisannya mau diganti dengan apa? Misalnya, biar lebih dramatis, kita pilih misalnya tanpa huruf dan angka. Di sini kita bisa menambahkannya yang biasa menghiasnya. Ini baru dari dua kata ya, dari dua kata bangku dan dari dua kata papan tulis gitu ya. Bangku hanya mampu terdiam membisu, sementara papan tulis kosong tanpa huruf dan angka yang biasa menghiasnya. Kita tadi masih punya dua kata ya. Dua kata lagi adalah tanaman dan kelas. Ya. Tanaman itu tadi bagaimana? Mengering. Tak ada air menyiramnya, gitu ya. Tak ada air menyiramnya, misalnya. Kelas-kelas pun kita tambahkan kata pun pada kata kelas-kelas. Menangis dalam sepi. Nah, ini orat-oret tuh masih orat-oret ya. Nanti sama teman-teman ini bisa kalau misalnya kita sudah mendeskripsikan, ini sudah mendeskripsikan ya.
dari kata-kata yang sudah dideskripsikan ini ya, teman-teman nanti bisa memperbaikinya lagi. Ini majasnya sudah tepat belum? Diksinya sudah tepat atau belum? Itu bisa diperbaiki lagi, gitu ya. Tapi kalau sampai sini saja, gitu ya, ini sudah bisa menjadi sebuah puisi. Tinggal merapihkan dengan tipografinya. Mau ditulisnya seperti apa? Mau ditulisnya 2 larik, atau misalnya mau disatukan, itu kembali pada penulisnya. Gitu ya, seperti itu. Di sini mungkin karena memang medianya terbatas ya untuk menjelaskan. Jadi papan tulisnya ini kemudian menggunakan papan tulis yang digital, jadi nggak bisa leluasa mencontohkan seperti apa tipografinya. Tapi tipografi itu bisa teman-teman pilih ya, mau 2 baris, mau 3 baris, mau semuanya. Itu bebas. Nanti boleh ditanya jawab di kolom tanya jawab ya. Ini bisa ditanyakan. Oke, ini untuk teknik yang deskripsi teman-teman ya. Sekarang kita ke teknik akrostik. Ya, akrostik itu apa sih? Akrostik itu dari akronim ya. Akronim itu adalah singkatan. Jadi singkatan. Contoh misalnya gini. Ketika kita akan menuliskan tentang masih berkaitan dengan sekolah ya. Ini teman-teman mungkin sudah rindu balik ke sekolah ya. Kita kasih tema rindu misalnya. Nah, karena tadi akronim bentuknya, kita seperti ini kan, rindu. Nah, karena akronim itu kan singkatan ya, singkatan. Tapi di sini karena puisi itu jadi harus punya ruhnya gitu ya. Ruh kerinduannya itu harus ada gitu ya. Contoh misalnya, ini tinggal mengembangkan nih teman-teman, udah ada rindu misalnya. Ya, saya lanjutkan misalnya di sini ada rasa yang terpendam, ingin berjumpa teman, namun kondisi tak memungkinkan, dan virus mengancam keselamatan. Nah, contoh misalnya gini, ini dari kata rindu ya, rindu. Kita tulis ulang judulnya, kata rindu, rasa yang terpendam. Ini Budian sengaja belum lengkap ya, belum begitu lengkap, karena kan bisa yang kepikiran aja dulu gitu, yang kepikiran aja dulu di sini apa. Nah, nanti kita edit-edit ulang gitu ya. Kalau di sini Budian menuliskan rasa yang terpendam, ingin berjumpa teman, namun kondisi tak memungkinkan, dan sang virus mengancam keselamatan. Untuk dapat bertemu hanya lewat gambar, misalnya gitu ya. Nah, ini kata-kata ini tuh menggambarkan bahwa teman-teman rindunya rindu sama siapa? Rindu pada teman-teman misalnya di sini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau teknik akrostik itu kita itu hanya mengembangkan, jadi yang kata yang kita pilih ya, itu di sini diuraikan ke bawah ya. Kemudian diuraikan lagi ke pinggirnya itu setiap menjadi satu larik, setiap huruf itu menjadi satu larik. Setiap huruf menjadi satu larik. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah seperti ini, sudah menguraikan seperti ini bisa misalnya nih, rasa yang terpendam. Yang terpendam tuh apa ya? Misalnya, enak kan nggak ya? Misalnya, rasa yang kupendam. Mau yang kupendam aja misalnya. Boleh, nanti diperbaiki lagi. Sesuaikan lagi dengan diksinya, sesuaikan lagi dengan gaya bahasanya yang lebih nyaman. Seperti itu teman-teman ya, contoh untuk cara atau teknik akrostik dan teknik deskripsi yang bisa kita kembangkan dalam menulis puisi. Insya Allah sebetulnya Budian sendiri ya bukan jago nulis puisi, tapi dengan teknik akrostik dan teknik deskripsi ini lebih membantu gitu ya, lebih membantu kita yang Budian rasakan sendiri, membantu untuk bisa menuangkan ide-ide dengan cara seperti ini gitu. Jadilah sebuah puisi nantinya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah menuliskan puisi, kemudian sudah diupload, nanti sudah Budian koreksi, nanti insya Allah akan ada timbal balik. Yang mana sih yang diksinya yang harus diperbaiki, gaya bahasanya bisa seperti apa, itu lebih enaknya seperti itu nanti ketika teman-teman sudah menuliskan puisinya. Oke, selamat menulis ya teman-teman. Boleh teknik yang mana aja yang dipilih nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas menulis puisi ini. Baik, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.